Assalamualaikum, semangat pagi. Nah, kali ini kita belajar lagi ya untuk apa aja sih persiapan untuk jualan biar supaya laris manis. Nah, ini ada trik-triknya ya. Kalau jualan laris itu ada triknya. Nah, khusus member baru ataupun yang lama tapi mungkin ada beberapa yang belum dipraktekkan, silahkan disimak ya, lalu dipraktekkan baik-baik. Nah, persiapannya apa aja sih? Nah, yang pertama kita harus memiliki HP ya, HP buat jualan, karena ini kan kita jualannya online. HP buat jualan itu minimal RAM-nya itu 2 GB. Supaya apa? Ya supaya lebih mudah juga, lebih enak, muat lebih banyak aplikasi yang diperlukan. Nah, aplikasi-aplikasi apa aja sih yang biasanya wajib kita download? Nah, itu biasanya ada apa? Pertama Facebook, ya kan? Terus WhatsApp untuk bimbingan belajar di grup WhatsApp. Terus ada lagi mungkin Telegram. Ada juga Raja Ongkir. Nah, ini Raja Ongkir biasanya kita sering order di Stokis. Ketika kita ngorder biasanya pada nanyain ongkos kirim, ongkir ya, nanti dapat resi. Nah, resinya bisa kita cek melalui Raja Ongkir. Ataupun nanti ketika teman-teman dapat closingan ya, ada yang beli, kalian tinggal cek aja alamatnya dari sini, misalkan kecamatan Sepatan, terus mau dikirim ke mana. Nah, itu tinggal dicek ke kecamatan mana, itu nanti di Raja Ongkir semuanya ada. Mau pakai JNE, JNT, pos, itu semuanya tertera ya. Terus ada lagi sekarang kita ada ekspedisi terbaru ya, Lion Parcel yang masih jauh-jauh, jadi bisa pakai Lion Parcel. Nah, itu Raja Ongkir wajib banget. Terus bisa internet banking. Internet banking ini memudahkan teman-teman untuk bertransaksi. Kalau misalkan nggak ada internet banking, kita repot ya, repot banget. Kita mesti ke ATM atau store tunai gitu ya, atau ke Briling. Belum lagi Briling juga biayanya lumayan ya kalau sekali transfer gitu ya. Nah, itu internet banking silahkan diaktifkan ke bank yang terkait. Misalkan punya rekeningnya BRI ya ke bank BRI, kalau misalkan bank BCA ya ke bank BCA ya. Terus aktif konsultasi ke bimbingan upline-nya atau sponsornya gitu ya, aktif nanya sponsornya yang mengajak bergabung, aktif di grup bimbingan upline, di grup WhatsApp ataupun grup Facebook, rajin tanya ya. Kalau pengen jualannya maju, jualannya laris manis ya, kita memang harus rajin belajar. Terus aktif mencari informasi di Google ataupun YouTube. Misalkan di grup bimbingan nanya produk A gitu, untuk apa aja sih manfaatnya, ternyata belum ada yang jawab. Nah, silahkan bisa kita nyari di Google ataupun di YouTube juga bisa, ataupun di pencarian Facebook. Kalau untuk pencarian Facebook mungkin teman-teman udah pada paham ya. Nanti tinggal cari di bagian pencarian, ketik aja nama produk yang dibutuhkan, misalkan acai gitu ya, atau obat darah tinggi, ketik aja obat darah tinggi NASA, nanti akan muncul ya. Terus yang kedua, kuasai product knowledge. Product knowledge itu pengetahuan produk, manfaatnya. Minimal belajar 5 produk dulu aja. Yang pengen dikuasai itu dikit-dikit, jangan langsung semuanya kita belajar, nanti pusing. Misalkan pilih 5 produk yang kategorinya kita merasa mudah closing atau pengen closing produk tersebut. Misalkan apa aja? Misalkan NCX, Urut, Amoti, Detu, dan Acai. Misalkan 5 produk ini ya. Nah, ini 5 produk ini silahkan dipelajari secara tuntas sampai kita benar-benar paham. Ketika kita udah paham, nanti ketika ada yang tanya produk NCX cara pakai, terus aman nggak buat bumil, itu bisa nggak? Pasti nggak boleh dong kalau buat bumil. Nah, itu kita harus paham ya, harus tahu. Jadi ketika ada konsumen yang tanya ataupun nanti konsumen yang mau beli, kita sudah paham tentang produk dan manfaat produk yang akan digunakan ya. Nah, itu pentingnya product knowledge atau belajar produk ya. Terus apalagi, bikin album testimoni di Facebook
ya. Terus daftar harga juga harus hafal, HD, HK itu di print aja, di print ke fotokopi, langsung printnya jangan satu-satu ya, bisa print 2-3 per lembar ya, misalkan per kategori produk pertanian bikinlah 3 lembar, jadi ketika yang satu hilang masih ada satunya gitu ya. Nanti ketika sering kita melihat atau membaca, nanti lama-lama kita juga paham. Cara mencari daftar harga itu mudah, tinggal cari di bagian produk tersebut masuk kategori apa gitu. Misalkan pupuk masuk kategori pertanian, ya udah berarti nyarinya di pertanian. Terus misalkan acai masuk di kategori kesehatan, berarti cari di kesehatan. Terus lipstik masuk kategori kosmetik, cari di perawatan tubuh ya. Nah itu harus paham. Terus bikin ataupun download aplikasi Note ya. Nah itu misalkan ada nih upline kita share tentang cara trik-trik ataupun HDHK. Nah itu harus di save, harus disimpan gitu ya. Share beberapa materi yang penting bisa kita salin, lalu di copy paste dan taruh di aplikasi Note atau catatan ya. Terus persiapan dasar yang selanjutnya itu buat Facebook semenarik mungkin. Semenarik mungkin itu ada triknya. Yang pertama kita harus menggunakan nama sesuai KTP atau nama pribadi gitu ya, jangan nama alay. Misalkan Bunda Cayang Ayah atau mamanya bundanya Kaila. Nah itu harus diperbaiki lagi ya. Yang belum pakai nama asli silahkan bisa diganti, nggak harus ganti Facebook, tinggal ganti nick di bagian pengaturan ya. Nah terus foto profil dan foto cover juga harus menarik, yang jelas gitu ya. Foto covernya pilih yang jelas, foto profilnya juga yang jelas gitu ya, yang fotonya nggak ngeblur ya. Terus add teman tertarget dan bangun kolam prospek. Nah biasanya nih teman-teman tertarget kita bisa nge-add di fanpage-nya yang sering pakai iklan berbayar. Itu biasanya kalau aku pribadi misalkan sering nge-add-nya di fanpage-nya Pons ataupun Ertos ataupun pokoknya yang berbau-bau kosmetik, itu biasanya mereka yang likersnya itu udah jutaan. Nah itu di situ kita tinggal add aja ya. Nanti yang nggak paham bisa tanya ke sponsornya ya, yang add teman tertarget. Nah, ataupun masuk grup-grup fanpage-nya yang banyak wanita-wanita berkumpul. Misalkan apa ya, misalkan grup masakan, grup hijab, grup parenting ya, parenting tentang orang tua, tentang edukasi anak-anak. Nah itu bisa kita add, kita masuk ke grup tersebut, lalu yang pada aktif komen, aktif share-share tentang tentang materi di situ bisa kita add gitu ya. Nah itu caranya. Terus add-nya rutin ya, tiap hari. Yang masih merasa Facebooknya masih pertemanannya sangat sedikit, silahkan rajin add pertemanan, minimal sehari 50 orang ataupun bisa dibagi, misalkan pagi add 20, terus siang add 20, malam add 20. Jangan langsung 100 gitu dalam satu kali nge-add, jangan ya, nanti dikira spam, nanti Facebook kita bermasalah. Nah terus hapus pertemanan yang tidak di approve atau yang atau cancel friend request. Jadi yang pertemanan kita yang kita add terus nggak di ACC, kita cancel aja, di remove aja, dibuang lagi. Jadi kita bisa nge-add pertemanan yang baru ya. Nah terus belajar yang selanjutnya itu belajar copywriting atau promosi yang menarik. Copywriting itu apa sih? Copywriting itu ya belajar menulis yang menarik, seperti misalkan ada cara jualan soft selling, hard selling. Nah itu harus paham. Soft selling itu ya misalkan berjualan tapi nggak kayak jualan, jadi jualannya lembut, bisa nggak menjelaskan bahwa produk itu manfaatnya kayak gini. Misalkan saya kasih contoh ya, misalkan saya sekarang pakai look
gaya, tinggal pegang aja nih, si gayanya dipegang, terus kasih caption dengan dengan produk satu ini saya nggak perlu butuh lagi blush on dan eyeshadow. Nah itu namanya soft selling ya, berpromosi tapi secara nggak langsung kayak nggak promosi gitu, hanya menceritakan produknya saja ya. Nah itu terus kasih judul promosi yang menarik. Nah kayak misalkan jual amoti, paling atas bisa kita kasih judul pencerah tubuh gitu, baru kita kasih keterangan produk di bawahnya ya. Nah terus bisa jadi juga dengan menggunakan diskon misalkan kata free ongkir atau khusus Jabodetabek ada diskon khusus gitu. Nanti diskonnya bisa dengan cara mau free ongkir, ataupun ketika ada yang nanya dinaikkan dulu produknya tapi nanti misalkan digratiskan pasta gigi NASA ya. Jadi buat penawaran semenarik mungkin gitu, tapi kesannya memang produk kita nggak mahal gitu ya, ada diskon, ada embel-embel free ongkir gitu, ada embel-embel terbatas hanya hari ini misalkan ya. Terus yang kelima adalah bangun interaksi dan personal branding. Nah interaksi ini paling penting. Kenapa banyak banget yang belum pada closing jualan? Kenapa ya yang like sedikit banget? Ini biasanya karena mereka tidak membangun interaksi, membangun komunikasi atau jalin interaksi gitu ya. Interaksi tahu ya, interaksi ke teman-teman Facebook, nggak like, komen, nggak saling nyapa gitu, misalkan ada teman kita yang upload foto, kita komen cantik sekali mbak gitu ya, ataupun misalkan ada yang sharing materi-materi atau sharing status yang bermanfaat, bisa kita bagikan ya, bisa kita bagikan atau kita share. Nah itu namanya interaksi, membangun interaksi. Terus ada branding dengan update kegiatan atau aktivitas harian. Jadi Facebook ini kan bukan media selling ya, tapi sosial media ya, bukan selling media ya, ataupun bukan ajang untuk berjualan, tapi Facebook ini ajang untuk bersosialisasi. Jadi kita ya sesekali membranding diri kita gitu, jangan tiap hari kita jualan terus promo terus, nanti yang berteman sama kita jenuh ya gitu. Terus bisa dengan upload misalnya aktivitas hari pagi, memasak, mengantar anak. Nah itu bisa kita upload, jadi Facebook kita nggak monoton ya. Terus gunakan foto produk yang jelas dan menarik ya, info kelebihan produk kita, keuntungan jika membeli ke kita gitu ya. Kalau nggak beli sekarang itu ruginya apa gitu, misalkan free ongkirnya hanya sampai hari ini kak, diskonnya hanya sampai hari ini kak gitu ya. Nah itu bisa kita gunakan. Terus pahami pola closing ya, perbanyak kolam prospek. Nah kalau aku misalkan kalau untuk target prospek, biasanya aku nge-add dari bisnis sebelah, kayak misalkan ya bisnis lainnya gitu yang menjalankan bisnis lain selain NASA gitu, biasanya aku add juga. Kenapa aku add? Ya nggak masalah gitu, siapa tahu mereka nanti kecantol ke bisnis kita. Yang penting kita jangan sampai berpindah ke lain hati, bener nggak ya, harus konsisten di satu bisnis. Nanti kalau terlalu banyak menjalankan bisnis ini itu, bisnis A, bisnis B, itu nanti nggak ada hasil yang maksimal gitu ya. Nanti 2-3 tahun ke depan pasti hanya itu aja gitu, nggak ada perubahan yang maksimal gitu ya. Jadi gitu, kalau mau bangun kolam prospek, untuk prospek kita bisa nge-add dari pertemanan dari bisnis yang lain ya. Yang penting kita jangan sampai berpindah ke lain bisnis ya. Terus
besarkan bisnis Anda dengan merekrut reseller ya. Jadi kita bisa membangun reseller aktif gitu. Siapa yang mau jadi reseller kita gitu gratis misalkan gitu. Nah, kalau reseller itu ya misalkan dia membantu jualan produk Crystal Egg gitu. Crystal Egg harga konsumennya 200 ya, monggo dijual lebih nggak apa-apa gitu. Nanti keuntungan lebihnya bisa kita berikan kepada reseller gitu ya, atau dibagi hasil gitu. Nanti ketika udah lebih dari ataupun udah 200.000 bisa kita daftarkan secara gratis, itu boleh ya, silahkan gitu ya. Jadi dengan membangun reseller nanti penjualan kita juga akan lebih meningkat. Nah, itu sebenarnya trik udah sering kita bahas. Nanti bisa kita praktekkan ya. Praktekkan. Triknya hanya itu aja, tapi banyakkan pada lalai ya. Lalai di apa? Mungkin lalai di interaksi, di like, komen, terus membangun personal brandingnya, Facebooknya masih acak-acakan. Nah, itu mulai dibenahi ya. Triknya hanya itu aja. Terus jangan lupa, karena nanti saya upload di YouTube, kalian jangan lupa like dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke, semangat pagi, langsung dipraktekkan. Semoga closingannya semakin meluber, semakin laris, semakin berkah, bisnis kita terus berkembang. Go Stokis, go Diamond Director. Semangat pagi.